Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya ingatkan kepada Anda pertemuan kita yang ke-9. Ya, saya akan mengakhiri kuliah kita itu pada pertemuan yang ke-15. Kenapa? Karena mungkin ada agama Kristen dia mau Natal. Ya kita hargai. Artinya ini udah November 1 yang kedua. Ini pasti di ujung ini Anda ada sibuk bulan bahasa. Habis itu sibuk praktikum sastra. Itu kalian-kalian juga yang jadi yang di lapangannya. Karena saya ingatkan bahwa kita akan kuliah nanti hari ini tuh pertemuan kita itu sampai ke pertemuan yang ke-15. Oke. Kenapa saya ingatkan pertemuan kita ke-9 sekarang ini? Karena berkaitan dengan tugas. Ya, dengan tugas. Nah, sampai setakat ini HP saya tinggal satu yang bagus. Yang satu udah hancur. Nggak tahu bisa diperbaiki atau tidak. Jadi kalau saya buka aplikasi mati dia. Dikatakan penuh tidak juga karena terlalu panas, sering panas. Ya, nah ini penyakitnya nih HP lama saya. Ada kalanya saya buat video terekam, ada kalanya tidak muncul. Anehnya ada video yang sudah 5 kali saya hapus, bahkan masih muncul. Jadi agak aneh sedikit nih. Sementara yang saya rekam video kayak begini nggak muncul. Jadi harapan aja kalau saya tidak buat video misalnya itu berarti ada kasusnya di HP saya. Saya lagi cari HP yang kameranya bagus. Itu yang kemarin itu yang Redmi 9A ya, atau 10 itu kameranya bagus. Kalau ini agak blur kadang-kadang. Baik, ini sekedar untuk gambaran kenapa saya tidak mau upload. Bagi saya sebenarnya tidak ada urusan, anak menonton saya itu tidak ada urusan, tapi saya punya kewajiban untuk menguploadnya. Cuma kalau nggak ada ya gimana? Ya, kalau sekarang nih saya sorot kalian, jumlahnya sedikit sekali, nanti jadi masalah lagi. Nah, kita belajar tentang apresiasi puisi pertemuan yang ke-9. Kemarin kita sudah bicara tentang puisi berpola dan puisi tidak berpola. Itu secara garis besar. Jadi nanti kalau ada PLP, Anda bisa buat, kalau kebetulan KD-nya berkaitan dengan puisi, Anda bisa merangkum beberapa materi itu dengan simple, ya, dengan mudah. Satu. Yang kedua, Anda punya wawasan tentang puisi berpola dan puisi tidak berpola. Tapi hari ini kita mulai lagi pembicaraan lebih mendalam. Lebih mendalamnya tentang masing-masing puisi itu. Ya. Karena dia ada ketentuan itu yang umum ya. Yang saya katakan kemarin yang umum. Ada ketentuan khususnya, ada unsur-unsur khususnya. Yang tidak, bahkan yang terkadang tidak terdapat pada puisi lain. Nah, sekarang saya mau cek dulu. Yang terkecil itu puisi berpola berapa baris? Berapa baris? 1 baris. Apa saja bentuknya? Yang puisi 1 baris itu apa saja? Pepatah, bidal, peribahasa, apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Ibarat, bagaikan pungguk, kan kayak ibarat. Oh ya, bagaikan pungguk merindukan bulan, seperti ya menggantang anak ayam. Itu kan bentuk-bentuk yang kita orang selalu mengatakan itu peribahasa.
Ya peribahasa itu sebetulnya berlaku secara umum. Ya, sekarang kita lihat, perhatikan dulu. Anda memahaminya secara mendalam masing-masing nih. Coba Anda cari bidal itu apa? Contoh bidal. Anda cari di Google. Apa contoh bidal itu? Contohnya apa? Coba apa contohnya? Bidal, Anda cari bidal. Apa contoh bidal itu? Ada yang dapat? Iya, contohnya. Bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Iya, bagai kerakap di atas batu, hidup segan mati tak mau. Ya. Jadi hidup segan mati tak mau. Sebetulnya itu bidal yang dua baris. Yang satu baris apa? Tong kosong nyaring bunyinya. Ada lagi yang lain? Ada udang di balik batu. Ada lagi yang lain? Saya tidak membenarkan ya, benar atau tidak. Anda tinggal cari aja benar-benarnya gitu. Tapi yang satu baris, kalau tadi saya gugat karena dia dua baris. Ada? Oke, sekarang apa itu bidal? Definisinya itu apa bidal? Apa? Karena ini kosakata yang udah lama, ya, udah lama tenggelam. Bahkan di sekolah nggak mungkin dipelajari lagi itu bidal itu. Ini istilah-istilah zaman Melayu, sastra klasik. Apa itu bidal? Ayo, apa itu? Pengertian bidal itu apa? Jenis puisi lama dalam bentuk peribahasa dalam sastra Melayu lama yang kebanyakan berisi sindiran, peringatan, dan nasihat. Nah, kan itu pemahamannya. Lalu nanti apa itu? Tadi kan saya katakan bidal tadi artian umumnya begitu, berupa sindiran. Berarti apa bedanya dengan pepatah? Gua cari pepatah. Nah, kalau saya beri contoh gini, anjing menggonggong kafilah berlalu, itu kategorinya apa? Anjing menggonggong kafilah berlalu. Ya peribahasa itu sebetulnya berlaku secara umum sebetulnya. Tapi orang mencoba membedakan. Kalau saya semuanya itu mau pepatah, itu kategorinya peribahasa. Peri itu artinya baik, bahasa yang baik. Ya, tujuannya membuat pepatah, membuat itu kan ungkapan yang baik. Tapi oke lah dibedakan, saya layani aja, dibedakan. Oke, tidak ada masalah. Gitu. Tapi bisa nggak membedakannya? Coba, apa tadi? Bidal apa? Jenis puisi lama. Iya, dia jenis puisi lama, benar. Lalu? Apa? Ulangi lagi? Tidak apa-apa, kita merujuk ke Google, tidak salah. Tapi nanti Anda cari pembenaran lain. Sekarang kita belajar, kita yang ada di buku kita ya ada Google. Tapi nanti kita harus cari rujukannya, yang benarnya apa. Supaya tidak salah paham. Karena tidak semua di Google itu benar. Ya. Tidak semua yang di Google itu benar gitu. Nah, kalau seandainya itu tidak dapat, Anda cari jurnal. Jurnal tentang bidal.
Kalau jurnal itu bisa dianggap itu sohihnya, karena itu pendapat orang. Apa itu bidah? Saya mengajar Anda untuk mencari referensinya. Jadi Google itu jalan masuknya kita. Oh ini, tapi jangan diyakini semuanya, harus dicek juga, jadi cek lagi gitu loh. Dapat jurnalnya? Jurnal ya tentang bidah atau artikel tentang bidah. Nah. Dapat? Ada yang dapat? Kalau jurnal dapat kita pakai sebagai referensi teori. Ya, tapi kalau hanya di Google enggak bisa kita pakai referensinya. Kalau di sini Pak, dalam kamus linguistik Bida Laksana 2008 Iya. dijelaskan bahwa bidah adalah peribahasa yang berupa kalimat tak lengkap dan berisi nasihat atau pengajaran. Misalnya, biar lambat asal selamat. Oke. Ini lebih spesifik lagi kan, itu menurut Bida Laksana. Ada tokohnya, ada pakarnya, pakar bahasa. Ya. Berisi nasihat. Jadi kata kuncinya isinya nasihat. Ingat, kalau isinya tidak nasihat, berarti dia tidak bidah. Tong kosong nyaring bunyinya nasihat enggak? Sindiran. Otomatis tidak bidah. Paham? Nah, itu kata kuncinya, dia harus tahu. Saya ulangi lagi, Anda cari itu, nanti cari, kalau mau malas cari di Google. Ya, tapi di Google itu nanti kalau mau lebih solidnya cari jurnalnya. Atau nanti di kamus elektronik, ya. Di kamusnya. Apa itu? Paham? Nah, nanti Anda cari 2 contoh. Apalagi tadi? Tadi kamu berupa nasihat, apalagi contohnya? Kalau saya katakan rajin belajar pakal pandai, masuk bidah? Kenapa? Nasihat. Jadi kuncinya adalah pada isinya nasihat. Jadi Anda bisa berargumen, bertahan. Jadi kuncinya itu nasihat. Oke? Nah, kenapa puisi satu baris itu tidak saya katakan itu pantun, tidak saya katakan itu saja? Karena puisi satu baris itu yang dikatakan saja itu orientasi orang itu pada rima akhir. Sementara puisi satu baris dia hanya satu baris, tidak ada baitnya. Tidak ada baitnya. Jadi tidak bisa dikatakan sanja. Kecuali kalau kita ketemukan dalam satu baris itu ada rima datar. Setiap kata itu akhir katanya sama. Ya. Tapi ini pada umumnya tidak satu. Kenapa tidak saja? Tadi juga tidak sanja itu karena dia tidak ada kesamaan bunyi akhir, karena dia sama satu baris. Kemudian kenapa tidak saja? Kenapa tidak saja? Karena dia tidak ada baitnya, tidak ada bentuknya. Ya, yang namanya bait itu kan kita analogikan sama dengan paragraf. Jadi kalau Anda buat paragraf satu baris itu tidak paragraf, walaupun dia satu baris itu Anda ketik jadi 2 baris dia. Ya, itu tidak paragraf karena satu kalimat. Paham? Nah, sama juga ini satu lari.
Bagaimana tidak bentuknya? Karena itu dia tidak dikatakan juga saja. Nah itulah sebetulnya yang membuat peribahasa itu pada awalnya orang tidak bicarakan bahwa itu adalah puisi. Tapi kalau dikatakan puisi, puisi. Kenapa? Karena bahasanya itu perlu diinterpretasikan. Tidak bisa diartikan secara kamus. Maknanya itu makna konotasi, bukan makna kamus. Jadi karena itu dikategorikan dia puisi. Jadi kalau dikatakan puisi satu baris itu sajak apa? Tidak. Sajak kan apa? Tidak. Tapi puisi benar. Karena itu saya katakan puisi berpola, bukan sajak berpola. Ya, dia harus dipahami. Istilahnya sepertinya sama, tapi dia berbeda. Sudut pandang itu berbeda. Nah, apalagi setelah tadi bidal, apalagi pepatah. Apa contoh pepatah? Contohnya dulu cari. Waalaikumsalam. Apa itu pepatah? Apa? Dapat? Pepatah itu artinya mematahkan kata orang. Contohnya apa? Ada asap, ada api. Oke, tong kosong nyaring bunyinya. Bak dibasak daripada tiang. Ya, air beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Oke, peribahasa dia, sebetulnya peribahasa. Ini saya memahami Anda, tapi ada yang katakan, ya oke. Kalau saya katakan itu peribahasa. Jadi peribahasa itu dibagi, ada bidal, ya, ada pepatah. Tapi yang bahasa baik itu kategorinya peribahasa. Jadi kalau peribahasa itu sebetulnya kalau kita lihat pada umumnya satu baris. Ya, bagai air di daun talas misalnya. Bagai menggantang anak ayam. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang ada lagi istilah lain namanya ibarat. Ada enggak istilah ibarat? Juga jarang, sama dengan bidal. Dulu orang kenal ada bidal, ada ibarat. Ada? Ada? Ada enggak? Ada enggak? Apa contohnya? Iya, boleh penjelasannya boleh. Ibarat yaitu seperti perumpamaan dari tamsil, tapi diikuti bagian yang menjelaskan yang berisi perbandingan dengan arti. Nah, oke. Coba contohnya. Baru ngomong. Dua tua keladi. Nah, jadi kan itu ya. Jadi ibarat tamsil itu sama. Tamsil itu bahasa Melayunya. Ya. Jadi kosakata yang udah jarang dipakai orang. Ya, jadi kalau orang tamsil itu tamsil ibarat. Ya. Nah, jadi dibandingkan ada unsur kuncinya apa? Apa kuncinya? Membandingkan. Ya. Membandingkan. Itu kuncinya. Ada unsur perbandingan. Tua-tua keladi arti tua itu ibarat dengan keladi. Sama juga misalnya mengatakan bagai ilmu padi semakin merunduk semakin berisi. Pakailah ilmu padi semakin merunduk semakin berisi. Bukan ilmu mahasiswa semakin merunduk semakin ngantuk. Gitu. Itu ilmu mahasiswa. Kita katakan dia belum lihat HP, rupanya tidak. Gitu. Oke. Nah, jadi kita ada cari tadi ada pepatah, ada bidal, ada ibarat. Ya, apalagi yang satu baris? Tamsil itu ya ibarat tadi.
Kan harus dijelaskan ibarat dengan tamsil itu. Sebetulnya itu sinonim. Tamsil itu bahasa Melayunya. Nah, itu yang saya katakan, selalu orang katakan peribahasa. Oke lah kita ambil satu peribahasa ya. Sebetulnya peribahasa itu mau ibarat, mau tamsil, ya, mau bidal, itu bahagian dari peribahasa. Oke. Nah, sekarang contoh lagi saya katakan, bagai bulan kesiangan. Itu kategorinya apa? Bulan kesiangan. Kategorinya apa? Apa? Ibarat. Jadi kunci ibarat itu apa? Kuncinya ada, bisa dimasukkan kata bagai atau ibarat. Yaitu kuncinya. Paham? Nah, jadi kalau Anda mau bagi jadi 4 juga boleh, karena ikuti apa? Anda bagi 3 juga boleh. Jadi Anda cari, tugasnya itu Anda cari 2 contoh, lalu Anda buat karya Anda. Anda yakin karya Anda itu memang, misalnya Anda buat bidal nih, contohnya bidalnya ini, lalu Anda buat karya Anda, bidalnya. Anda yakini, kenapa Anda kategorikan karya Anda itu bidal? Ya, Anda buat penjelasan, ini bidal. Jadi Anda buat, Anda jelaskan. Paham? Nah, itu dalam apa, ilmu pendidikan itu dalam masuk kita ke wilayah psikomotor, terampil. Jadi tidak hanya tahu teori, tapi kita sudah mempraktekkan. Kita sudah mempraktekkan. Oke. Nah, kalau kategori kuliahnya udah C8. Kalau di tingkatannya itu. Oke, lanjutkan. Jadi itu yang kita bahas, yaitu puisi satu baris. Kenapa dikatakan puisi? Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Kenapa tidak saya katakan saja? Tidak saya katakan saja. Sekarang kita masuk kepada puisi yang 2 baris, puisi berpola yang 2 baris. Ya, Carmina, Gurindam, dan Distikon. Kita bahas satu-satu. Carmina itu dikatakan pantun, dia 2 baris, baris pertama sampiran. Ya, baris kedua isi. Lalu kalau Anda katakan, Pak, pantun itu kecenderungan rima akhirnya kan ABAB, ini kok 2 AA. Mau dibuat ABAB, tinggal Anda buat, ubah menjadi 4 baris. Gendang gendut, baris pertama, tali kecapi, baris kedua, kenyang perut, baris ketiga, kenyanglah hati, senanglah hati. Itu sudah 4 baris. Tapi jumlah katanya pendek, hanya 2 kata. Jadi dikategorikan kilat itu mau diubah pun dia singkat jadi 2 kata. Paham? Jadi kuncinya apa dikatakan di Carmina itu pantun? Karena sampiran. Syarat pantun itu yaitu mempunyai sampiran. Kendaraan kalian di dalam, yang terlambat kalian kendaraan di dalam. Iya, jangan di luar. Nanti di luar di apa kata orang lelang kendaraan, diambil orang. Oke, paham? Nah, jadi itu ciri khasnya pantun yang tidak terdapat di unsur lain, yaitu sampiran. Jadi kalau Anda jumpai nanti sejenis puisi daerah, misalnya di Sunda itu ada namanya paparikan, kita lihat ada sampiran, berarti paparikan itu kategorinya pantun, walaupun dia hanya bahasa Sunda, ya, walaupun dia bahasa daerah. Mungkin nanti Anda ke luar negeri jumpa orang Jepang,
tukar menukar puisi, lalu dia dibuatnya puisi tradisional Jepang. Ada sampirannya, maka kategorinya juga di kita itu namanya pantun. Nah, jadi kuncinya adalah sampiran. Jadi kalau tidak ada sampiran, mau bagaimanapun, dia bukan pantun. Paham? Nah, sekarang Carmina itu sering dibuat orang. Jadi pembuka pidato, penutup pidato, lagu-lagu Carmina itu. Nah, lalu kenapa Carmina itu bisa bertahan? Ya karena namanya pantun dalam tradisi kita itu dia selalu include dalam budaya. Jadi budaya yang memakainya. Selagi budaya Melayu itu ada, maka pantun akan terus lestari. Karena dalam budaya contohnya ada pernikahan. Ya, dalam ada pernikahan itu misalnya saja buka tabir. Kita buka tabir. Nah, atau buka penghalang pintu gitu. Nah, orang berpantun. Di Bangkinang itu di Kampar, kalau orang bertemu antara pihak laki-laki dan perempuan namanya basiacuang. Ya bahasa daerahnya basiacuang. Maksudnya basiacuang artinya berbalas pantun. Jadi yang satu menciptakan maksudnya, yang lain yang tuan rumah menjawab. Itu istilah lainnya aja namanya basiacuang. Itu berbalas pantun. Nah. Baik, jadi paham tentang pantun Carmina? Jadi 2 baris dia pantun yang 2 baris saja 2 baris. Nah, kalau dikatakan Carmina itu bisa dikatakan sanja? Bisa, karena dah ada baitnya, ya, dah ada bunyi akhirnya, pola bunyi akhirnya, bisa dikatakan saja, bisa. Jadi bisa dikatakan sanja, bisa dikatakan saja. Dikatakan sanja karena bunyi akhirnya, kesamaan bunyi akhirnya sudah ada polanya. Bisa dikatakan saja karena dia sudah ada baitnya, sudah ada bentuk baitnya. Oke, paham? Nah, lalu kalau Anda katakan, Pak, tadi kan Bapak kan katakan bahwa itu kan saja bait itu dia harus sama dengan paragraf. Ini kan ada sampiran, ada isi. Di mana letak terkaitannya? Keterkaitannya pada bunyi. Tapi yang lebih bagus itu keterkaitannya bukan hanya bunyi, juga isi. Nah, karena sampiran itu kategorinya, kategori itu ada 4. Yang pertama, dia sebagai padanan bunyi. Jadi sampiran itu dibuat memang dia sebagai padanan bunyi. Arti padanan bunyi itu pedoman bunyi berikutnya mengacu ke bunyi yang pada sampiran. Itu dikatakan padanan bunyi. Sepadan bunyinya. Itu padanan bunyi. Yang pertama. Yang kedua, dia sebagai padanan bunyi juga dia menyampaikan pesan, isi. Tapi tidak ada hubungannya dengan pesan yang sebenarnya, isi yang sebenarnya. Tapi dia menyampaikan pesan. Jadi bukan hanya padanan bunyi saja. Cuma puisinya, pesannya itu transparan, tidak puitis. Ya, jadi artinya maknanya itu makna yang dipakai itu diksinya itu diksi denotatif. Denotatif. Yang ketiga, dia padanan bunyi, dia menyampaikan pesan, pesannya itu bahasanya itu puitis, sehingga puitis itu artinya dia maknanya konotasi ya, dia interpretasi lagi. Tapi juga tidak ada hubungannya dengan isi. Terpisah. Sampiran punya pesan sendiri, isi punya pesan sendiri. Yang keempat, sampiran itu yaitu dia padanan bunyi, tapi dia juga bahasanya puitis dan ada kaitannya dengan
isi. Itu yang dikatakan sampiran yang bagus. Saya ulangi lagi, sampiran yang bagus itu yang dia pada bunyi, dia juga menyampaikan isi, tapi isinya itu puitis dan ada keterkaitannya dengan isi. Tidak langsung, bisa saja secara eksplisit ada keterkaitannya dengan isi. Nah, ini kita akan ulangi lagi, nanti bahas pada puisi 4 baris, bicara pantun, untuk mengingat aja. Karena kita sudah bicara Carmina, saya jelaskan tentang itu. Oke, lalu kita lanjut. Apalagi, yaitu gurindam. Jadi pantun tadi, Carmina tadi, karena kenapa dia lestari? Ya karena budaya kita menggunakan pantun, budaya Melayu. Selagi budaya Melayu itu, apalagi sekarang egonya Melayu itu tinggi sekarang, kasus Rempang itu membuat ego Melayu itu kan jadi hidup. Dampak positifnya kasus Rempang di Batam itu kan jadi hidup orang. Jadi orang melihatkan identitas kemelayuannya, gitu. Nah artinya otomatis budaya Melayu itu semakin lestari. Itu dampak dominonya. Nah kita lanjut gurindam. Gurindam ini sebetulnya tidak asli dari Indonesia. Pantun pada hakikatnya juga tidak asli Indonesia. Ada yang mengatakan datangnya pantun itu dari India. Karena kan yang pertama kali masuk ke kita itu kan Hindu. Ya. Ada yang mengatakan kalau dilihat dari konsep divisi pantun itu asal katanya tuntunan. Tapi itu juga masih diperdebatkan benar atau tidaknya referensi itu. Nah, tapi kalau gurindam nyata-nyata setelah masuknya dari Persia, kerajaan Islam masuk, ya. Oleh karena itu gurindam itu isinya lebih banyak yang berbentuk syiar. Isinya berbanyak bentuk syiar. Jadi dalam sejarahnya sastra Islam itu digunakan untuk syiar agama. Oke, gurindam itu 2 baris, benar. Beda dari Carmina, gurindam tidak punya sampiran. Semuanya isi. Tapi hubungan baris pertama dengan baris kedua itu ada hubungan sebab akibat atau sebaliknya. Akibat sebab, sebab akibat atau akibat sebab. Jadi ada hubungan timbal balik. Ya. Pernyataannya yang pertama dengan pernyataan kedua itu dia ada keterkaitannya. Kalau boleh kita katakan dalam ilmu paragraf dia koheren, kompak.